Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Rensi Parintak dengan NIM S1A124015 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Megareski Makassar. Baik, dengan video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Runi Meirati SS MHum. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu bahasa. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi paling dasar yang secara alami dimiliki manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Sejak kecil, kemampuan pertama yang diajarkan orang tua kepada anaknya adalah berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Nah, berikutnya ada fungsi utama bahasa. Fungsi utama bahasa ialah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Manusia mampu saling bertukar pikiran dan perasaan melalui bahasa untuk berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa merupakan kemampuan paling mendasar dan khas yang dimiliki manusia. Selanjutnya, ada 3 unsur keterkaitan bahasa dengan budaya. Yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Bahasa merupakan bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap masyarakat memiliki bahasa yang mencerminkan cara berpikir, adat, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kebudayaan mereka. Yang kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa juga menunjukkan perbedaan tingkatan sosial dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan penggunaan bahasa halus dan kasar, bahasa resmi dan tidak resmi, atau gaya bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu menunjukkan adanya tingkatan status sosial. Yang ketiga, bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Bahasa menjadi identitas dan simbol kebanggaan suatu suku bangsa. Setiap bahasa daerah menggambarkan ciri khas dan keunikan budaya masyarakatnya. Sehingga menjaga bahasa berarti juga melestarikan budaya suku tersebut. Berikutnya, kita masuk ke inti pembahasan, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas bangsa, alat pemersatu, dan alat komunikasi antar daerah. Contohnya, yang pertama digunakan dalam lagu kebangsaan, upacara, dan simbol negara. Yang kedua, masyarakat dari berbagai suku berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, perundang-undangan, dan kegiatan resmi lainnya. Contohnya, yang pertama digunakan dalam dokumen negara, undang-undang, dan pidato presiden. Yang kedua, bahasa pengantar di sekolah dan universitas. Yang ketiga, bahasa resmi dalam surat menyurat dan
administrasi pemerintahan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi alat utama dalam penyampaian ilmu pengetahuan di sekolah dan perguruan tinggi. Semua pelajaran disampaikan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Contohnya, yang pertama, guru dan siswa menggunakan bahasa Indonesia saat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, buku pelajaran ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat komunikasi antar lembaga pemerintah, antar daerah, antar pemerintah, dan masyarakat. Contohnya, yang pertama, rapat koordinasi nasional antar kementerian dan pemerintah daerah menggunakan bahasa Indonesia agar kebijakan pembangunan bisa dipahami bersama. Yang kedua, penyimpanan informasi pembangunan kepada masyarakat seperti pengumuman program pemerintah di media dilakukan dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional serta ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan dan mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contohnya, yang pertama, penulisan buku pelajaran, karya ilmiah, dan penelitian teknologi dilakukan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan digunakan di dunia pendidikan. Yang kedua, karya budaya daerah diterjemahkan atau ditulis dalam bahasa Indonesia. Misalnya, cerita rakyat dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang, budaya, dan bahasa daerah. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa, sedangkan sebagai bahasa negara, ia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan berbagai kegiatan resmi. Kedudukan bahasa Indonesia yang kuat menunjukkan bahwa bahasa ini memiliki peran penting dalam membangun persatuan, memperluas pengetahuan,